Halo teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang lagi dari Jalan Bareng Podcast. Kita lagi di mobil teman-teman. Apa ini? Hari ini sih di video kali ini kita akan bercerita perasaan. Kok perasaan sih? Iya ya, maksudnya apa yang kami rasakan. Ya, jadi guys, kemarin kan kita 3 minggu ya, 3 minggu kita nggak. 3 minggu. 3 ya betul. Ya jadi kemarin 3 minggu kita nggak bikin bahan untuk episode baru. Karena lagi riweuh packing. Ya karena kita mau berencana pindah ke negara studi, tujuan studi yaitu ke negara Swedia. Nah jadi kemarin tuh packing dan juga pas juga lagi minggu ujian. Jadi kita belum sempat lagi bikin record. Dan juga Mama Sipra mengambil tugas supaya mengambil tugas? Iya, supaya kamu bisa fullin di iya, betul. Maksudnya aku lagi memborong tugas. Supaya minggu depan pas di hari keberangkatan nggak riweuh sampai 1 minggu ke depan. Iya, betul. Di tempat baru. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita mau ngomongin tentang perasaan ya, Maya. Ya, jadi bagaimana perasaan kita mau pindah ini atau apa yang dirasakan selama beberes gitu, persiapan pindahan dan mau menghadapi tinggal di tempat yang sama sekali baru. Nah, gimana? Mulai dari supir dulu, silakan. Pertama sih aku merasa ya ini kayak kebaikan Tuhan yang tak dapat dideskripsikan dengan kata-kata sih. Iya. Ya jadi di awalnya aja kita mau dapat kuliah ini aja itu providensi Allah yang kita nggak sangka-sangka gitu kan, Mak. Kalau dari merit kita nggak merit sama sekali lah. Merit itu prestasi ya, guys. Nggak, merit prestasi. Ini hanya karena mercy bukan merit. Yes, correct. Gitu, bukan karena kita. Karena kalau dari merit sungguh kami bukan orang merit. Ya merit itu kan biasanya kalau dinilai sama universitas dari IPK kayak gitu kan, dari nilai mungkin bisa dari nilai kemampuan bahasa Inggris kayak gitu. Aku sama sekali nggak punya itu. Oh, jangan lupa sebut dari aktivitas ekstrakurikuler. Ya, dari aktivitas ekstrakurikuler. Bapak Bobby kan sangat aktif. Aktifses kalau istilahnya. Sangat aktif. Iya, dulu kan kuliah pulang PO kan. Kupu-kupu. Iya, jadi IPK juga ya mepet 3 lah, nggak cum laude. Terus bahasa Inggris juga mepet requirement kayak gitu, IELTS-nya. Dan waktu kita tahu sendiri waktu kita dapat ini pun itu nggak dari pengumuman pertama ya, Mah. Istilahnya apa sih itu? First round announcement. Nah, kalau first round announcement itu dulu bulan April dan aku tuh nggak dapat. Aku tuh dapat di waiting list. Iya, betul. Waiting list dan yang mana kata orang-orang menurut evidence waiting list itu sama dengan sebenarnya nggak keterima. Tapi cara halusnya dibikin lah waiting list gitu. Karena tanya dengan alumni sebelumnya, aku kayak email gitu loh, kan ada mereka student digital ambassador gitu kan, aku email ada ini nggak sih kesempatan gitu kan. Jawabannya ya jawaban klasik, untuk mengetahui lebih lanjut hubungi admission office di alamat berikut gitu lah. Yang mana adalah alamat yang menghubungi kamu bahwa kamu waiting list juga. Iya, dan itu urutannya gede loh. Kalau urutan 1, 2 oke lah kan, mungkin masih ada harapan. Ini urutan 23 loh waiting listnya. Itu kayak urutan 23 itu gimana coba bisa berharap masih bisa keterima gitu loh. Orang bodoh sih masih ngarep gitu bisa keterima di kampus ini kayak gitu. Dan akhirnya ya nunggu terus berteori lah gitu, main beberapa kali ya berteori. Kalau kamu kan selalu berteori dalam hal segala hal. Maju nih, Mah, urutannya 21, mungkin nih ada 2 orang di depan decline, berarti harus butuh berapa orang yang decline begini pokoknya intinya Bobby itu setiap hari kerjaannya menghitung itulah terus. Iya, dari bulan April itu setiap hari itu aku murung ngitung kemungkinan gitu. Padahal nggak mungkin juga gitu loh bisa keterima dari riwayat tahun sebelumnya. Tapi ya itulah, dari dalam anugerah Allah bulan Juni itu jam 11 malam saat mengambil pesanan donat dari Bapak Gojek,
ya itulah di situ diterima, Mm-mm. admitted gitu. Bahwa Bobby Simarmata admitted di Karolinska Institute, dan itu kayak ngeliat lagi ke belakang ya, iya ya, kenapa sih bisa keterima? Meritku sama sekali nggak ada, merit kita sama sekali nggak ada, tapi bisa Tuhan kasih. Dan bahkan ada sumber beasiswanya juga yang bisa menolong untuk bisa belajar gitu. Jadi kayak benar-benar Itu humbling experience itu banget humbling ya. experience Jadi, banget sih. Makin ngelihat bukan karena kita hebat atau kita memenuhi syarat-syarat Syarat-syarat dunia ini gitu, requirement dari tapi dunia, ya ya. kebaikan dan kemurahan Allah. Allah semesta. Jadi kalau teman-teman mau minta tips and trick dari kita, Iya, nggak bisa banget. bener. Kita nggak tahu juga tipsnya apa ya. Iya, kita sama sekali bukan yang tipe orang kayak bisa menyusun misalnya kayak 9 tips ya, rahasia untuk bisa lulus beasiswa beasiswa dan kampus 4 huruf. Heeh. Beasiswa pergi di negara Indonesia. Enggak. Tapi ya kayak gitulah ya. Ya, oke. Nah, Dan pengalaman dan itu perasaan tadi yang nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata itu, karena kita mendapatkannya dengan dalam anugerah Allah. Dan sekarang sih aku merasanya excited untuk menikmati apalagi nih providensi Allah yang akan terjadi di depan nih bersama Ya. dengan keluargaku ini nih yang mau aku boyong ke negara baru kayak gitu. Iya benar. Nah jadi itu sih humbling experience yang kayak tadi saya bilang, bener banget. Dan jadi waktu mau menjalaninya pun kayak wah gue udah dapat nih sombong-sombongan dong, atau songong-songongan gitu udah dapat. Akhirnya bisa menjalani dengan apa kemampuan kita sendiri. Ya nggak bisa gitu. Kamu Oh maksudnya ketika kita Ketika kita udah udah dapat, dapat nggak ada tempat buat nggak ada sombong tempat buat jadinya. sombong. Maksud Bobby begitu teman-teman. ya dan ya lebih baik mendeskripsikan. Gak ada tempat untuk kita merasa ini usaha kita Ya, gitu. betul. Ingat lagi lah bahwa ini itu penyertaan Tuhan loh. Dan bahkan kita sampai pun waktu kita mau bercita-cita mengambil studi di magister ini pun karena kita memang rindu mau membawa kebaikan kan, Ya. bawa berkatnya bagi bangsa kita kayak gitu. Atau paling kecil itu tempat di mana kita bekerja lah. Ya. Kayak gitu. Jadi aku excited sih, Pi. Apalagi studinya bareng kalian. Iya benar ya. Karena kalau sendiri Ya. ya gimana gitu, karena kita kan tipenya nggak bisa Ya. jauh-jauh. Iya betul. Nah kalau kamu gimana sendiri perasaannya? Perasaannya sekarang sih excited, ada juga kalau awal dulu excitednya lebih banyak ya. Kayak wah ini apa nih? Yang maksudnya kayak aku anticipated apa yang akan ada nih di hadapan gitu. Cuman makin kesini jadi lebih campur-campur ya. Ini belok kiri aja di depan. Ini makin campur-campur ya, jadinya kayak lebih banyak ada rasa takut juga. Terus ada kalau sekarang sih dominan rasa takut ya. Ya karena takut pindah ke tempat yang baru. Ya wajar lah ya, kayak ibu-ibu pada umumnya lah, anak-anak bisa adaptasi apa enggak. Kamu tuh udah mikirin langsung, duh makanan apa yang di sana? Iya yang dimakan anak-anak ini bener-bener. gitu ya. Aku udah kayak lihat-lihat Instagram orang-orang yang udah duluan di sana, kayak Kak Winar Karesti, terus kayak ibu-ibu yang di PPI sana, kayak mereka gimana sih kehidupan sehari-hari kayak gitu-gitulah. Terus lebih banyak takut sekarang ya. Sama sebenarnya aku tuh juga ada perasaan khawatir akan finansial gitu ya teman-teman. Ya, karena yang dibayarin cuman bapak sendiri. Ya tapi intinya gitu sih, ada kekhawatiran karena kan Sweden tuh terkenal dengan living cost yang sangat tinggi gitu. Bahkan kata temanku yang dari Myanmar yang baru nyampe tanggal 27 November kemarin. Yang ama-ama itu. Ya, teman-teman dari Myanmar bilang harga tropical fruit di sana mahal banget. Kayak mangga misalnya kayak gitu. Iya, itu makanya jadi aku rada takutnya sebenarnya finansial, karena kan yang dapat beasiswa kan sebetulnya Bobby aja gitu. Biaya hidup kan sekarang juga udah nggak ada biayai keluarga juga gitu. Jadi aku tetap harus bekerja dan mungkin akan mencari job opportunity di sana. Gitu, apa yang bisa dilakukan. Ya biasa adulting is very hard and complex guys. Ya gitu. Jadi tapi di sisi lain aku melihat ini mungkin ya langkah imannya, maksudnya dalam hal ini Tuhan mau mengajarkan keluarga kami ini untuk beriman. Tuhan kasih nih kesempatannya untuk bisa belajar melatih otot-otot iman kita, bisa percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan gitu.
maksudnya pengalaman tiap-tiap orang kan berbeda ya. Berbeda. Encounter dengan Tuhan di dalam hal bersandar dan beriman tuh berbeda-beda pengalamannya. Iya. Kalau di kondisi kami dalam hal inilah gitu, kami diajar untuk percaya bahwa banyak juga soalnya orang yang bilang ini kayak dalam tanda petik bodoh banget gitu bawa keluarga. Iya. Sebenarnya akan lebih mudah kalau Bobby aja yang kesana dan aku di sini. Bahkan kalau pandemi gini aku bisa di rumah orang tuaku gitu. Iya, lebih Tapi hemat ya. lebih hemat dan lebih mudah mungkin ya kelihatannya. Tapi setelah kita gumulkan kayaknya kita harus family stick together. Dan ya mungkin dalam hal inilah harus belajar bersandar, terus berdoa gitu, berlutut memohon belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan selalu gitu. Itu sih sebenarnya yang mungkin yang agak besarnya ya. Kalau kayak ketakutan misalnya kayak dingin atau apa gitu, udah banyak sih tips and trick yang di-sharingkan oleh ibu-ibu, para senior yang ada di sana yang sudah aku amat sangat renungkan dan list gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan ya Tuhan gitu. Gitu dan ya itu maksudnya hal-hal yang bisa disiapkan dan bisa dikontrol, apa sih, modifiable lah istilahnya. Tapi ada hal-hal yang besar yang mungkin susah untuk dimodifikasi. Nah itu yang benar-benar mengajarkan untuk terus berdoa gitu, terus bersandar. Satu lagi sih yang aku juga nikmati penyertaan dari Tuhan itu melalui teman-teman PPI juga, dan juga rekan-rekan yang udah duluan ke sana gitu. Mereka tuh orang-orang yang humble banget, yang mau ngasih tips and trick, saran-saran ya kan. Kayak kita bahkan nanya pertanyaan sepele pun dijawab gitu dengan apa ya, dengan niat gitu jawabannya. Kadang sesimpel kayak ini, berapa lapis baju ya anak-anak tuh berapa. Itu kan kayak buta ya. Mohon maaf, seumur hidup tinggal di negara tropis yang panas, kagak kepikiran pakai baju berlapis-lapis. Ini tiba-tiba pindah ke negara yang suhunya ekstrim kan ya rada-rada ini juga ya. Tapi ya itu sih satu hal juga aku bersyukur juga dikasih kesempatan sama Tuhan belajar untuk menerima bantuan gitu, karena ternyata untuk bisa punya hati yang mau menerima bantuan, mau bersedia dilayani oleh orang lain, itu tuh juga butuh kerendahan hati juga gitu, untuk mengakui kalau untuk menerima kalau ya aku teh nggak bisa dalam hal ini, jadi aku butuh mungkin kita otomatis saran, otomatis ahli gitu ya, ahli tentang winter season yang enggak lah tentang hal-hal di sana ya. Jadi ini benar-benar humbling experience ya gitulah. Ya begitulah intinya. Jadi benar-benar belajar rendah hati dalam berbagai level, berbagai aspek gitu. Ya begitu. Itulah kira-kira. Ini lurus bisa sih? Lurus aja. Itu kira-kira yang kami nikmati. Termasuk juga kendaraan ini kami belajar juga untuk tidak mengikatkan hati kepada material-material yang ada di dunia ini gitu. Ya mobil yang sangat kami kasihi ini gitu harus dia sebentar lagi akan dilepas juga dalam rangka juga memenuhi kebutuhan kebutuhan untuk berangkat gitu. Tapi ya itu maksudnya Tuhan bekerja dengan berbagai cara dan melalui berbagai orang gitu. Gitu sih. Itu sih yang sangat dinikmati selama proses pindahan ini. Kak, perasaan kakak mau ke Swedia gimana? Deg-degan dan happy. Yang bikin happy apa? Bisa main salju. Oke. Terus? Kakak berani nggak nanti naik pesawat? Berani. Deket banget. Jauh lah itu. Lama lagi kita nanti gimana dong? Seru dong. Seru. Oke deh. Itu ada langsung. Dek, gimana perasaan Dek mau ke Swedia? Main salju. Sama lagi jawabannya. Happy ya Dek? Happy gak? Deg-degan gak? Apa yang bikin deg-degan? Adek itu ditanya dulu, apa yang bikin deg-degan Dek? Main salju, tidur, nggak ada kipas lagi kan, udah ada salju. Gak ada apa?
nggak ada kipas lagi kan, udah salju udah dingin maksudnya, jadi dia nggak butuh kipas. Kan di sini hangat ya. Ada kipas. Hangat. Dingin. Lu gak usah nyalain deh, udah dingin deh. Kalau di sana deh, jangan manjat. Ada mama lampu itu. Gak usah, Udah nggak usah. Lampunya orang bukan di situ. Ada Adek udah itu lemari tulang. Terus, Kata. oke deh. Ada. Jadi kalian berdua. Tunggu. Ini kakakku adik. Ini iya adikku dan ini kak. Dan ini.